Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di pelajaran 4 ya, yaitu bulan Ramadan penuh hikmah. Silahkan kalian siapkan buku PAI kalian dan juga alat tulisnya. Dan kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian bisa buka di halaman 50. Arti puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar hingga matahari tenggelam. Tanda mulai puasa disebut dengan imsak. Imsak ini artinya adalah menahan diri. Jadi ketika waktu imsak tiba, kita dianjurkan untuk menahan diri dari menyantap sahur. Karena waktu imsak sebagai tanda sholat subuh akan datang beberapa menit lagi. Nah, di sini ada beberapa macam puasa, di antaranya yaitu yang pertama ada puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Contohnya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qadha. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya, puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa 10 Muharram. Lalu yang ketiga ada puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada beberapa waktu yang tidak boleh atau diharamkan untuk berpuasa. Di antaranya yaitu puasa ketika pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, itu diharamkan berpuasa. Dan juga puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu juga diharamkan untuk berpuasa. Oke, yang kedua ada ketentuan puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakannya adalah wajib atau fardu ain. Wajib itu berarti setiap umat Islam itu harus melaksanakannya. Kalau tidak, maka akan mendapat dosa. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar wajibnya puasa Ramadan. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Oke, yang berikutnya ada syarat puasa. Syarat puasa ini terdiri dari 2 macam, yaitu syarat wajib dan juga syarat sunnah. Syarat wajib artinya segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan puasa. Ya. Jadi, kalau syarat wajib terpenuhi, maka puasa menjadi wajib baginya. Tapi kalau syarat wajibnya tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk melakukan puasa. Nah, kemudian syarat sah. Syarat sah yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi agar sah puasanya.
Jadi, jika syarat sah tidak terpenuhi, puasanya menjadi tidak sah. Nah, di sini ada hal-hal yang termasuk dari syarat wajib puasa dan juga syarat sunnah puasa. Yang pertama dulu syarat wajib puasa, diantaranya yaitu harus beragama Islam, berakal, ya. Jadi kalau misalkan orang yang gila, yang mengalami gangguan jiwa, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga balik. Balik itu artinya sudah dewasa. Kalau perempuan ditandai dengan haid, ya. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, kalau sudah balik maka hukumnya wajib untuk berpuasa. Anak yang masih kecil itu belum balik, berarti dia belum wajib berpuasa, tetapi dianjurkan untuk berlatih, belajar berpuasa. Lalu yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Nah, kalau misalkan orang lagi sakit, nah kemudian dia tidak kuat berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkan. Selain itu juga untuk orang yang bepergian atau musafir, itu juga boleh tidak berpuasa, tapi tetap harus menggantinya di lain hari. Nah, bagi orang tua yang sudah tidak kuat puasa, dapat mengganti puasa dengan membayar fidyah, sejumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, yang berikutnya syarat sunnah puasa, yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Lalu yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Lalu yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi ada puasa yang diharamkan, ya. Nah, di sini kalau puasa di waktu yang diperbolehkan berpuasa maka hukumnya sah. Tapi kalau melaksanakan puasa di waktu yang diharamkan berpuasa maka puasanya menjadi tidak sah. Misalnya berpuasa pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, itu puasanya tidak sah. Seperti itu contohnya. Oke, next, lanjut. Yang berikutnya ada rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang berpuasa. Di antaranya yaitu niat puasa pada malam hari, yaitu setiap malam bulan Ramadan misalnya. Nah, yang lebih baik adalah jika setiap malam selalu berniat untuk melaksanakan puasa pada pagi harinya. Masih ingat kan bacaan niat puasa? Ya, di sini ada ya di halaman 52. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, biasanya ini dibaca ketika setelah selesai sholat tarawih gitu ya. Oke, yang berikutnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Ya, jadi maksudnya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dari waktu subuh ya, terbit fajar hingga matahari terbenam, yaitu waktu maghrib, ketika waktu berbuka puasa. Nah, yang berikutnya ada sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan puasanya tetap sah. Nah, di sini apa saja sunnah-sunnah puasa? Di antaranya yaitu menyegerakan berbuka apabila waktu buka sudah tiba dan disunahkan untuk membaca doa buka puasa. Doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, terus yang kedua yaitu berbuka dengan sesuatu yang manis. Karena Rasulullah biasa berbuka dengan kurma
Mengapa dengan kurma? Karena kurma ini rasanya manis, sehingga cepat memulihkan tenaga. Maka dari itu kita disunahkan untuk berbuka dengan makanan yang manis. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan ketika berpuasa. Yang keempat yaitu melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta iktikaf di masjid selama bulan Ramadan. Dan yang berikutnya, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Jadi itu adalah beberapa sunnah-sunnah puasa yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan tiba. Jika kita melakukan sunnah-sunnah puasa ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak berdosa, ya puasa kita tetap sah. Nah, sekarang yang berikutnya, batal puasa. Batal puasa ini adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan membatalkan puasa. Di antaranya yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu sudah pasti batal ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita lagi puasa terus tiba-tiba lupa kalau kita tuh sedang puasa? Nah, itu tidak apa-apa. Selagi kita memang benar-benar lupa, tidak apa-apa puasanya diteruskan, ya. Tapi harus segera membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan batal puasa adalah muntah yang disengaja. Sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam perut. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Ya, misalnya kita lagi puasa nih, tiba-tiba siang hari ternyata kita keluar darah haid, maka itu batal puasanya. Nah, kemudian yang keempat, gila. Nah, jika ada orang yang dalam kondisi sedang berpuasa, tiba-tiba dia gila, maka puasanya menjadi batal. Dan yang kelima yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Ini juga menyebabkan puasa menjadi batal. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang puasa Ramadan. Oke, ini saja penjelasan materi kita hari ini. Untuk yang bagian C dan D dilanjutkan pekan depan ya. Nah, sekarang untuk latihan soal, kalian bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nomor 1, apakah anak kecil wajib berpuasa? Soal nomor 2, kapan saja waktu yang diharamkan untuk berpuasa? Soal nomor 3, tuliskan ayat Al-Quran yang menjadi dasar wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Ini cukup tulis Arabnya aja ya. Nomor 4, apakah hukum puasa Arafah? Lalu nomor 5, bagaimana cara mengganti puasa bagi orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa? Nah, ini kalian tulis pertanyaannya di buku tulis PAI kalian dan dijawab. Jawabannya ada di pembahasan yang tadi, ya. Baik anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran PAI hari ini. Tetap semangat ya nak, walaupun kita masih belajar dari jarak jauh. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Oke. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.